Tadi udah kenal dengan bagian-bagian horizontal dan juga sudah tahu prinsip pengerjaan horizontal. Nah, sekarang pasti bingung kan, mau ngerjain area horizontal ini dari mana dulu, ya kan? Nah, yang pertama ya, jangan bingung, nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Pertama, ada persiapan. Ya, kedua, ada penentuan patokan. Ketiga, ada subparting. Lalu yang keempat ada finishing crown. Ya, dan yang terakhir ada pemeriksaan panjang rambut yang simetris dan juga kemiringan rambut. Oke, inilah bagian horizontal yang dimana kita masukkan ke dalam bentuk parting. Nah, yang akan kita jadikan patokan adalah area fringe. Ya, dimana area fringe ini area poni. Nah, seperti inilah tempatnya. Nah, ini area fringe. Nah, jadi kenapa fringe dijadikan patokan dan kenapa nggak di area lain ya? Nah, pertama, mempermudah kita untuk mencapai derajat kemiringan dan juga untuk konfirmasi konsumen karena konsumen juga bisa melihat panjang rambut yang akan dipotong kita nantinya. Seperti itu. Nah, jadi kita lebih mudah untuk konfirmasi antara konsumen dan kita. Nah, seperti ini. Oke, kenapa kita memerlukan patokan awal untuk memotong rambut? Oke, ya karena tujuannya patokan ini adalah kita untuk menentukan seberapa yang akan kita tentukan derajat kemiringan nanti. Oke, nah sebagai contoh, kalau teman-teman mau membuat derajat kemiringan yang ekstrim, ya seperti ini, nah maka subsection yang akan kita gunakan juga berbeda gitu. Nah, dan juga kalau teman-teman membuat derajat kemiringan yang landai, gitu, maka subpartingnya juga akan berbeda. Nah, jadi sebelum menentukan patokan, nah, tentukan dulu derajat kemiringan, mau landai apa ekstrim, dan juga diperkuat dengan panjang rambut patokan ini atau di bagian poni ini mampu atau tidaknya kita ajak ke ekstrim ataupun landai gitu. Kalau sebagai contoh, misal kalau panjang rambutnya pendek, maka susah kemungkinan kita akan membuat derajat kemiringan ekstrim karena rambutnya kurang panjang dan kita akan membuat section itu terlalu rambutnya tidak mencukupi. Tapi kalau panjang, ya, kemungkinan kita akan mudah sekali untuk membuat section dengan tujuan derajat kemiringan yang ekstrim, ya, karena rambutnya mencukupi seperti itu. Kenapa crown sebagai penghubung? Ya, saya jelaskan. Nah, di sini kalau kita udah menentukan derajat kemiringan, ya, otomatis rambut paling belakangnya, topnya di area sini nih. Ya. Nah, maka gimana kita menghubungkan top dan area back? Ya, sebagai penghubungnya adalah area crown. Ya. Maka dari itu derajat kemiringan yang akan ditentukan adalah seperti ini. Nah, ini derajat kemiringannya. Nah, seperti ini. Lalu akan terhubung dengan crown, ya. Dan crown ini akan menghubungkan dengan area vertikal. Nah, Nah, maka dari itu crown sebagai penghubung, ya. Proses pengerjaan area vertikal, ya, rambut horizontal itu pasti sudah kering. Nah, makanya butuh dibasahi terlebih dahulu. Dan kemudian kedua, ya teman-teman bisa sisir rambut horizontal. Nah, dengan menentukan model yang sudah teman-teman rencanakan. Ya. Di dalam pengerjaan nanti kita akan membentuk beberapa buah segitiga siku-siku. Nah, yang dimana idealnya kita akan buat segitiga siku-siku ya semakin ke belakang semakin kecil ya. Jadi kalau saya gunain subnya yang pertama di sini ya. Ini sub pertama, lalu sub kedua, lalu sub ketiga. Nah, jadi syaratnya adalah semakin ke belakang semakin kecil. Ya. Nah, sub pertama, sub kedua, sub ketiga.
Jadi makin kecil dia. Yang terakhir, nah setelah tahu model yang sudah direncanakan, ilustrasikan panjang rambut yang ideal antara rambut horizontal versus rambut vertikal. Nah, ini bayangannya adalah kita mencari bentuk proporsionalnya. Nah, karena kalau kita bayangkan rambut horizontal ini, jika terlalu panjang atau over daripada area vertikal atau dibanding area vertikal, maka terlihat kurang proporsional juga. Nah, dan juga sebaliknya, jika rambut vertikal lebih panjang, sedangkan rambut horizontal itu terlalu pendek, maka bentuk proporsionalnya pun tidak akan kita capai. Seperti itu. Nah, setelah persiapan, ada penentuan patokan, lalu ada subparting. Nah, ini mereka berkaitan ya. Yang pertama, penentuan patokan. Untuk penarikannya, ya, syaratnya adalah teman-teman menggunakan prinsip segitiga siku-siku. Jadi penarikan sectionnya harus berbentuk segitiga siku-siku. Penarikannya 90 derajat. Seperti ini. Nah, segitiga pertama, contoh. Lalu segitiga kedua. Kemudian segitiga ketiga. Oke. Nah, kita penentuan patokan awal itu ada di area poni ya. Nah, di mana area poni yang paling depan ya, kemudian akan membentuk patokan-patokan baru ya, selama proses pengerjaan nanti. Gitu. Oke, untuk mencapai derajat kemiringan ekstrim ya, yang perlu teman-teman ketahui adalah lebar section pertama atau yang menentukan adalah segitiga siku-siku yang kita buat pertama kali. Nah, dalam segitiga siku-siku nanti ada section A, B, dan C. Subsection A, B, dan C. Nah, kalau mau ekstrim, subsection A ini ukurannya, jaraknya harus lebar. Kalau mau landai, subsection A, yang A paling pertama, ini jaraknya tidak selebar yang subsection yang ekstrim, ya, atau kecil. Sebagai contoh, saya akan buat yang ekstrim, paling tidak subsection A-nya di sekitaran telinga ya. Jadi rambut depan akan sampai ke belakang seperti ini. Dia segitiga pertamanya akan besar. Seperti itu. Kita buat saja. Nah, segitiga pertama harus besar ya. Nah, segitiga pertama bentuknya. Oke. Kalau teman-teman mau yang landai, nah, jadi section A segitiga pertama cukup kecil aja. Seperti ini. Nah, jadi lebih maju dari ukurannya. Bisa di depan telinga sub A-nya. Nah, kemudian sub belakang-belakangnya makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, dan makin kecil. Seperti itu. Nah, untuk teknik jepitnya, jadi seperti ini. Jadi, jepitannya seperti ini. Rambut yang masuk. Tambahkan jempol untuk memperkuat. Ya, tambahkan jempol untuk memperkuat. Ini seperti ini. Nah, jadinya melipat seperti ini. Rambut akan masuk melipat seperti ini. Kita ulang. Seperti ini. Baru kita bisa memotong. Nah, dalam penentuan patokan, nah di sini teman-teman rencanakan mau mendapatkan derajat kemiringan yang curam atau yang landai. Nah, dalam perencanaan ini, penentuan derajat kemiringan yang curam maupun landai ya mempengaruhi proses subparting nantinya. Sebagai langkah mudahnya, nah dalam curam ya teman-teman mungkin akan mendapatkan subparting yang lebih sedikit, sub bagiannya lebih sedikit. Jadi biasanya akan lebih cepat pengerjaannya. Dan kemudian yang landai ya, karena landai dia pasti akan mendapatkan sub pengerjaan yang lebih banyak gitu. Untuk bentuk dari pemotongan nanti akan kita bentuk sesuai bentuk kepala. Nah, jadi seperti ini, bukan lurus tapi seperti ini. Oke. Nah,
caranya, nah saat kita penarikan ya, kita penarikan, nah bentuk pertama seperti ini ya. Setelah kita potong, nah baru kita ambil bagian yang kiri. Nah, kemudian kita ambil yang bagian kanan. Nah, jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, jangan semuanya. Nah, kalau di sini lurus, di sini lurus, di sini lurus, hasilnya akan lurus juga. Nah, kita tekuk sisi kiri dan kanan agar berbentuk seperti bentuk kepala. Kemudian langkah terakhir pengerjaan horizontal, ya, di mana ada finishing crown. Nah, lalu jangan lupa untuk dilakukan pengecekan. Ya, di sini finishing crown sendiri, ya, kita akan menghubungkan area horizontal, ya, dan vertikal. Nah, teman-teman udah ngerjain area horizontal, udah sesuai rencananya, tadi udah dibikin curam atau landai tadi. Nah, kemudian kita koneksikan dengan area vertikal. Nah, jadi panjang rambutnya ini akan kita pertemukan di area crown itu ya, atau area mahkota. Dan kemudian setelah kita sambungkan, jangan lupa untuk melakukan pengecekan. Ya, pengecekan pertama, teman-teman bisa cek kesimetrisan panjang antara rambut bagian kiri dan rambut bagian kanan. Yang kedua, jangan lupa cek hasil derajat kemiringannya. Nah, udah sesuai belum sama perencanaannya? Yang tadi udah ngerencanain landai atau udah ngerencanain yang curam. Nah, udah sesuai belum dengan hasil pemotongannya ketika teman-teman melakukan pengecekan gitu.